Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Astuti dengan NIM 1L0222046. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bioteknologi Kehutanan yang berjudul Pengaruh Zat Pengatur Tumbuh pada Kultur Kaulus Garingan Tanaman Gaharu. Adapun yang menjadi latar belakang dari tugas ini yaitu gaharu adalah tanaman yang memiliki nilai tinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, populasi dari tanaman ini terus menurun karena adanya eksploitasi. Salah satu solusi untuk mengembangbiakkan tanaman gaharu yaitu melalui kultur jaringan dan menjadi alternatif perbanyakan tanaman yang efektif. Zat pengatur tumbuh atau ZPT sangat berperan penting dalam pembentukan kaulus pada kultur jaringan ini. Selanjutnya, rumusan masalah yang diangkat dalam tugas ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap pembentukan kaulus gaharu. Yang kedua, zat pengatur tumbuh apa saja yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan kaulus gaharu. Dan yang ketiga, bagaimana respon morfologi kaulus gaharu terhadap perlakuan zat pengatur tumbuh. Nah, kita lanjut ke penjelasan yang pertama yaitu mengenai kultur jaringan. Seperti yang kita ketahui, kultur jaringan adalah merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dilakukan dengan mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ. Bagian-bagian tersebut kemudian ditumbuhkan dalam kondisi yang steril di dalam laboratorium. Selanjutnya, kalus. Kalus pada tumbuhan merupakan jaringan yang belum berdiferensiasi yang terbentuk akibat pembelahan sel yang tidak teratur, biasanya sebagai respon terhadap luka atau pengaruh zat pengatur tumbuh tertentu. Kalus ini berperan penting dalam kultur jaringan karena dapat berdiferensiasi dan yang akan menghasilkan tanaman baru apabila diberikan media yang sesuai. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh atau ZPT adalah senyawa organik yang bukan termasuk unsur hara. Namun, zat pengatur tumbuh memiliki peran yang penting dalam mengatur berbagai proses fisiologis pada tanaman, meskipun jumlahnya yang sangat kecil. Zat pengatur tumbuh mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara signifikan, seperti pembelahan sel, pemanjangan jaringan, diferensiasi, serta respon tanaman terhadap stres lingkungan. Zat pengatur tumbuh memiliki pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman yang digunakan, dan bahkan bisa berbeda pula antara varietas dalam satu spesies. Nah, biasanya terdapat 6 jenis zat pengatur tumbuh yang biasa digunakan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin atau asam gibelerat, etilena, asam absitat, dan inhibitor. Selanjutnya, nah pada makalah kali ini, media atau tanaman yang diberikan zat pengatur tumbuh merupakan gaharu. Nah, gaharu ini merupakan resin wangi yang dihasilkan atau yang terbentuk akibat adanya infeksi mikroorganisme seperti jamur atau bakteri pada pohon tertentu. Resin ini dihasilkan sebagai bentuk atau respon alami dari tanaman biasanya untuk melindungi diri dari kerusakan atau serangan pada waktu. Tanaman populasi gaharu biasanya berasal dari karena adanya eksploitasi, dan salah satu solusi Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Adapun hasil pembahasan ini saya dapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ansuri DKK pada tahun 2022 yang meneliti tentang pengaruh pemberian ekstrak dari bawang merah terhadap pertumbuhan dari kaulus gaharu. Pemenuhan produksi gaharu untuk ekspor masih bergantung pada hasil alam, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan menyebabkan penurunan populasi pada gaharu. Akibatnya, gaharu masuk ke dalam apendik biosites sejak tahun 2014. Nah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal ini adalah dengan melakukan budidaya gaharu secara vegetatif, misalnya melalui stek batang. Nah, hal ini memerlukan zat pengatur tumbuh untuk merangsang pembentukan akar. Zat ini harus digunakan dalam dosis yang tepat karena dosis yang berlebihan dapat merusak jaringan tanaman.
Nah, untuk zat pengatur tumbuh sendiri biasanya digunakan dengan jenis auksin, tetapi harga dari auksin itu mahal dan ketersediaannya terbatas. Nah, pada penelitian Ponsari DKK tahun 2018 yang menguji alternatif lain yaitu zat alami yang berasal dari ekstrak bawang merah atau Allium cepa dengan konsentrasi 0-40% menggunakan rancangan acak lengkap RAL dan 75 stek dari Aquilaria malacensis. Hasil yang didapatkan yaitu ekstrak bawang merah memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah tunas, jumlah daun, dan panjang daun dengan hasil terbaik pada konsentrasi 40%. Nah, pada penelitian ini media tanam yang digunakan berupa tempurung arang, sekam, dan tanah pucuk yang dimasukkan ke dalam polybag. Bahan stek sepanjang 10 cm dan disediakan 2-3 helai daun yang dipotong setengah setelah stek direndam. Nah, selanjutnya macam-macam jenis zat pengatur tumbuh ada 6 macam. Namun saya akan menjelaskan 5 macam di antaranya. Yang pertama adalah auksin. Auksin merupakan hormon yang berasal dari tumbuhan yang memiliki peran dalam mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya sitokinin. Sitokinin adalah salah satu hormon tumbuhan yang bersifat esensial dalam mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon ini termasuk ke dalam jenis senyawa turunan dari purin dan memiliki peran penting dalam mengendalikan sejumlah mekanisme biologis dari tumbuhan. Selanjutnya ada giberelin. Giberelin merupakan salah satu zat pengatur tumbuh atau ZPT yang termasuk ke dalam kelompok fitohormon, yaitu hormon alami yang diproduksi tumbuhan untuk mengatur berbagai proses perkembangan tanaman secara keseluruhan. Selanjutnya ada etilena. Etilena merupakan salah satu hormon tumbuhan berbentuk gas yang berperan penting dalam berbagai proses fisiologis dan perkembangan tanaman. Hormon ini tidak hanya mengatur pertumbuhan sel, tetapi juga berfungsi dalam merespon berbagai bentuk stres dari lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada asam absitat atau ABA yang merupakan salah satu hormon tumbuhan yang dikenal sebagai penghambat pertumbuhan. Berbeda dengan 4 jenis hormon yang lain tadi, asam absitat justru berfungsi dalam menjaga keseimbangan fisiologis tanaman, terutama dalam kondisi stres. Asam absitat berfungsi untuk menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, khususnya pada daerah atau titik-titik tumbuh seperti ujung akar dan pucuk. Dengan menghambat sel di wilayah ini, asam absitat membantu mengatur pertumbuhan tanaman agar tidak berlangsung secara berlebihan. Nah, penutup. Penggunaan ekstrak bawang pada penelitian ini terbukti efektif atau pada penelitian yang sudah dijelaskan pada makalah terbukti efektif sebagai alternatif zat pengatur tumbuh apabila tidak tersedia auksin maupun sitokinin zat pengatur tumbuh lainnya. Nah, konsentrasi 40% memberikan hasil yang terbaik dalam meningkatkan jumlah tunas, jumlah daun, dan panjang daun. Budidaya gaharu melalui stek dengan bantuan bahan alami seperti bawang merah dapat menjadi solusi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada gaharu yang berasal dari alam dan mendukung konservasi jangka panjang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.